Halo semuanya, selamat datang di sesi belajar kita hari ini. Yuk, siapkan catatan dan kumpulkan semangat terbaik kalian, karena hari ini kita bakal membedah salah satu topik paling menarik di kelas 10, yaitu statistika, khususnya tentang ukuran pemusatan data. Anggap aja ibu ini teman belajar kalian hari ini ya. Kita bakal bareng-bareng mengubah angka-angka yang tadinya kelihatan rumit jadi sesuatu yang gampang banget dipahami. Udah siap? Oke, mari kita mulai. Nah, sebelum mulai, yuk pasang mindset kalau kita itu siap untuk sukses. Jangan khawatir, perjalanan kita menyelami materi statistika hari ini bakal kerasa gampang, seru, dan pastinya bikin kalian merasa jauh lebih percaya diri pas ketemu ujian nanti. Kalian pasti bisa. Hari ini kita punya 6 agenda seru. Mulai dari pengantar dunia statistika, mengenal jenis data, cara menyajikannya, lalu kita masuk ke menu utama yaitu ukuran pemusatan data, dilanjut latihan bareng, dan ditutup dengan kesimpulan. Yuk, langsung aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pengantar dunia statistika. Apa sih sebenarnya statistika itu? Singkatnya, statistika itu adalah ilmu tentang cara kita mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, sampai menafsirkan data. Jadi ini bukan cuma soal ngitung tebak-tebakan ya. Ini tuh kayak tongkat ajaib yang mengubah sekumpulan angka berantakan jadi sebuah cerita yang jelas banget. Keren kan? Terus, buat apa sih kita belajar ini? Manfaatnya banyak banget buat kehidupan sehari-hari. Kita jadi bisa paham cara ngolah data, bikin kita mikir jauh lebih logis dan kritis, sampai ngebantu banget dalam pengambilan keputusan. Misalnya nih, buat tahu nilai perwakilan atau mempermudah perbandingan. Paling gampang, ya buat ngitung rata-rata nilai rapot kamu sendiri dong. Tanpa sadar, kamu tuh udah jadi ahli statistik loh. Lanjut ke bagian 2 ya, mengenal jenis-jenis data. Kalau dilihat dari sifatnya, data tuh terbagi jadi 2. Di satu sisi ada data kualitatif. Ini data yang bentuknya kategori, kayak warna favorit atau jenis kelamin. Di sisi lain ada data kuantitatif. Nah, kalau yang ini wujudnya tegas berupa angka pasti, kayak nilai ujian matematika atau tinggi badan kamu dalam sentimeter. Gampang kan ngingetnya? Kuantitatif itu artinya kuantitas alias angka. Selain sifatnya, data juga dibedakan dari mana asalnya. Data primer itu ibarat kamu nyari sendiri bahan-bahannya. Misalnya, kamu turun langsung lewat observasi atau wawancara. Nah, kalau data sekunder, itu kayak kamu pesan makan dari luar. Kamu tinggal pakai data yang udah dikumpulin sama pihak lain. Contohnya dari buku, laporan resmi, atau nyari di internet. Masuk ke bagian 3, cara menyajikan data. Biar datanya enak dilihat dan gampang dipahami, kita bisa menyajikannya pakai berbagai macam visual. Bisa pakai tabel distribusi frekuensi, diagram batang, diagram lingkaran yang kayak potongan pizza itu, poligon frekuensi, sampai histogram. Ini semua bikin orang yang lihat data kamu bisa langsung paham dalam hitungan detik. Tapi tenang, cara bikin visual-visual cantik ini bakal kita bahas detail di materi selanjutnya ya. Nah, sekarang kita sampai di bagian 4 sekaligus menu utama kita hari ini, ukuran pemusatan data. Bintang pertama kita hari ini adalah mean alias rata-rata. Cara ngitungnya simple dan adil banget. Jumlahin aja semua nilai datanya, terus kamu bagi sama banyaknya data. Udah, sesimpel itu. Ibaratnya, kamu ngumpulin semua permen yang kamu dan teman-teman punya, terus dibagiin rata lagi ke setiap orang. Bintang kedua kita, namanya modus. Ini bukan modus pura-pura baik ya. Dalam statistika, modus itu ibarat primadona. Dia adalah nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Angka yang lagi ngetren banget di kelompok data itu. Nah, itulah modusnya. Bintang ketiga adalah median. Median ini si penengah. Nilai yang posisinya persis ada di tengah-tengah. Tapi ingat, ada satu aturan emas yang mutlak banget. Datanya wajib diurutin dulu dari yang paling kecil ke yang paling besar. Jangan pernah coba-coba nyari median dari data yang masih berantakan. Buat nyari median ini ada triknya. Kalau jumlah datanya ganjil, asyik banget kamu tinggal ambil aja satu nilai yang posisinya pas sendirian di tengah. Tapi kalau jumlah datanya genap gimana? Kan gak ada satu nilai pasti di tengah. Gak usah panik, ambil aja 2 nilai yang posisinya di tengah, jumlahin keduanya, terus bagi 2. Yap, kamu tinggal nyari rata-rata dari 2 nilai tengah itu. Sekali lagi, Ibu mau tekenin hal yang super penting ini biar kalian ingat terus. Selalu urutkan datamu terlebih dahulu sebelum mencari median. Banyak banget siswa yang kehilangan poin pas ujian cuma gara-gara mereka buru-buru dan lupa ngurutin datanya. Jangan sampai kalian termasuk salah satunya, oke? Bagian 5. Mari berlatih bersama.
Yuk, siapin kertas coret-coretannya. Misalnya nih, kita punya data nilai kuis matematika dari 8 anak. Dengerin ya angkanya. Rina dapat 3, Dodi 4, Siska 4, Benny 5, Aulia 6, Andi 7, Riko 7, dan Nisa luar biasa dapat 8. Nah, tugas kita sebagai detektif data sekarang adalah mencari min, modus, dan mediannya. Ayo kita selesaikan bareng-bareng. Kita mulai dari min. Kalau semua angkanya kita tambahin, 3 tambah 4 tambah 4, dan seterusnya sampai ditambah 8, totalnya adalah 44. Terus kita bagi dengan jumlah anak yaitu 8. Rata-ratanya dapat deh 5,5. Nah, untuk modusnya, coba ingat-ingat lagi datanya. Ternyata angka 4 muncul 2 kali, dan angka 7 juga muncul 2 kali. Boleh nggak sih ada 2 modus? Boleh banget. Dalam satu data wajar kok punya lebih dari 1 primadona. Jadi modusnya adalah 4 dan 7. Terakhir, kita cari mediannya. Ikuti langkahnya bareng Ibu ya. Langkah pertama, urutkan. Untungnya, data kita dari awal udah berurutan, dari 3 sampai 8. Aman. Langkah kedua, karena ada 8 siswa, alias genap jumlahnya, kita ambil 2 nilai yang tepat ada di tengah. Posisi keempat dan kelima adalah nilai 5 dan 6. Langkah ketiga, kita cari rata-ratanya. 5 ditambah 6 sama dengan 11, terus dibagi 2. Hasilnya 5,5. Selesai deh, gampang banget kan? Akhirnya kita sampai di bagian 6, kesimpulan sesi belajar. Oke, perhatian semuanya, fokus sebentar ya, karena Ibu mau ngasih ringkasan emas yang wajib banget kalian bawa pulang dan kalian inget terus sampai lulus nanti. Intinya, statistika itu adalah alat bantu terhebat kita buat bikin data jadi terstruktur dan gampang dianalisa. Dan ketiga jagoan kita tadi, min, median, sama modus, itu bukan sekedar rumus hafalan loh. Ketiganya itu kunci utama buat kalian mengetahui sebaran dan pusat data dengan akurat. Sebagai penutup sesi hari ini, Ibu punya satu pertanyaan seru nih. Sekarang, setelah kalian jago ngitung rata-rata dan paham arti primadona dalam data, coba deh dipikirin. Kira-kira apa sih modus alias hal yang paling sering muncul dari kebiasaan belajar kamu sehari-hari? Apakah rajin nyatet atau malah paling sering ketiduran? Coba jawab jujur di dalam hati kalian ya. Terima kasih banyak udah semangat banget ngikutin materi hari ini. Teruslah berlatih dan sampai jumpa di sesi belajar seru berikutnya. Kalian luar biasa.